saudara kita yang dikasih oleh Tuhan yang sudah tiba di tempat ini untuk kita bisa beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan, dan juga mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita undang hadirat Tuhan, di mana setiap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita memberikan kepada kita mukjizat demi mukjizat, terutama mukjizat pembaharuan hidup untuk menuju kita seperti Dia. Suci adalah suci, benar adalah benar, sampai sempurna. Haleluya. Kita akan sambut dengan lagu pujian Jalan Tuhan, bukan jalanku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Jika pada saat ini Tuhan, waktu yang masih Engkau beri bagi kami Tuhan, tentu kami boleh bersekutu dengan pribadi-Mu Tuhan.
Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke tangan-Mu. Biarlah sepenuhnya Tuhan Engkau campur tangan dalam kehidupan kami, menjamah hati kami setiap ada yang ada di tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh benar-benar Tuhan mempersembahkan hidup kami hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ibadah kami ini kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan, memimpin mulai dari permulaan, pertengahan, bahkan sampai mengakhirinya Tuhan. Urapi kami sekalian Tuhan, pemain musik, bahkan pimpinan pujian, jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan suara-Mu Tuhan. Mari Tuhan campur tangan, urapan kuasa Roh Kudus-Mu, mujizat-Mu terjadi di saat ini Tuhan. Di masa-masa yang sangat sulit yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau menjadi pelindung dan pertolongan kami, sehingga kami nyaman di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Ibadah ini kami mulai Tuhan, biarlah Engkau campur tangan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tahu di mana kami bersekutu dengan Engkau. Di situ si iblis selalu mencoba mengganggu hati pikiran kami. Kami umat-Mu bersatu hati memanggil nama Tuhan dan kami tolak dia. Di dalam nama Yesus kami suruh Kau pergi keluar dari tempat ini, bahkan dari ruangan hati kami. Hanya Roh Allah dan darah Yesus menguasai setiap hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih dan juru selamat kami. Haleluya. Amin. Ada jalan yang Tuhan berikan kepada mereka yang mengasihinya, itu jalan yang terbaik, bukan jalan kecelakaan. Sekalipun berat merintangi, tetapi Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Kita akan lanjutkan pujian kita. Mari kita nyanyikan Allah sanggup melakukan segala perkara.
kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan sudah mengerti apa yang kita perlukan. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut kalau mengikut Tuhan. Tuhan sediakan, sekalipun belum pernah dipikirkan, belum pernah dilihat oleh kita, Tuhan pasti sediakan. Haleluya. Kita akan lanjutkan kembali pujian selanjutnya. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah yang menciptakan. Inilah sempurnanya Tuhan, Dia memberikan kepada kita yang kita perlukan. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang menciptakan, Dialah bagi keselamatan, Dialah firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita bisa menerima firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus memberikan kepada kita hati yang lembut, yang memberikan kepada kita iman dalam kehidupan kita. Karena iman itu yang bisa mengerjakan segala sesuatu, bahkan mengubahkan setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita nyanyikan Beri Tanda sebagai ini. Biarlah firman Tuhan yang memiliki setiap hati kita, batin kita. Dengan kuasa firman-Mu, berbaharui hati dan rohku, agar ku layak
Itulah kerinduan kami padamu. Kami rindu menjadi tubuh Kristus. Mempelainya Tuhan, saat Engkau datang di malam yang gelap, di saat dunia mengalami kekacauan dan kegelapan, saat itulah terdengar suara berkata, "Song-songlah, mempelai laki-laki datang." Itulah kedatangan Tuhan menyambut kami, menjemput kami sebagai pengantinmu Tuhan. Kami pun akan masuk pada pesta kawin anak domba Allah yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Air mata pun dihapuslah
kami akan masuk ke kota Yerusalem yang baru, kota yang penuh dengan kemuliaan, kota mempelai. Itu sebabnya kami datang padamu, rebutlah kami, raihlah kami Tuhan, jamahlah kami, ampuni dosa kami, bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menanti-nantikan firman-Mu, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Saya ucapkan selamat berhari Minggu. Ya, selamat hari Minggu, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini ibadah kita keberapa ini masa corona ini? Ya? Ibadah Minggu keberapa? Keempat ya. Puji Tuhan, berarti sudah hampir sebulan kita bisa beribadah. Ya, puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang. Ya, memberkati kehadiran saudara dan akan memberi kepada kita damai sukacita sesuai kebutuhan kita. Mari, di bawahnya kita akan membuka Alkitab kita. Kita buka Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, ayat yang tak asing lagi dan kita baca ayat 28 saja ya. Roma 8 ayatnya yang ke-28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi kita tahu kapan? Sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Dan ini harus kita tahu bahwa segala sesuatu ya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saya yakin kita semuanya mengasihi Tuhan. Bukan hanya Tuhan mengasihi kita. Kalau hanya Tuhan mengasihi kita, kita tidak mengasihi Tuhan, namanya bertepuk sebelah tangan. Bagaimana? Bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau dia ya ada suara ya, jadi begitu juga kita dikasih oleh Tuhan. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya kepada kita. Makanya ayat mengatakan karena begitu besar ya kasih Allah akan dunia, sehingga Dia mengaruniakan memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih ini yang mendorong Bapa memberikan anaknya supaya kita beroleh hidup yang kekal. Jadi begitu kita terima Tuhan Yesus, dalam diri kita sudah ada hidup yang kekal. Amin. Dalam diri kita sudah ada hidup yang kekal. Jadi dalam diri kita yang sekarang kita
memiliki hidup yang kekal yang tidak bisa dibinasakan oleh apapun. Tidak bisa dibinasakan, sebab hidup yang ada pada itu jauh lebih besar daripada maut, lebih besar daripada maut. Nah, sekarang ini masa corona. Masa corona. Bagaimana caranya? Ini masa corona ini memang sudah membuat banyak kehidupan keluarga, bangsa-bangsa di dunia yang mengalami krisis, ya, krisis global. Ya, secara tiba-tiba seluruh dunia mengalami resesi, ya, resesi ekonomi, krisis ekonomi, ya, krisis ekonomi, dan itu berdampak kepada kehidupan masyarakat dunia. Ya, tetapi saudaraku, kita harus tahu bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja bersama-sama. Jadi sekarang ini Allah sedang bekerja di masa COVID ini, bekerja bagi saudara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi Tuhan tetap bisa mendatangkan kebaikan, masa-masa yang baik padamu di saat-saat seperti ini. Amin. Bagaimana caranya? Asal kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah kita dengar firman-Nya, kita simpan, kita arsip firman Tuhan. Yang tepatnya itu diarsip, disimpan dalam hati, ya, tidak dibuang atau didengar untuk dilupakan, tapi firman itu diarsip, disimpan dalam hati. Kalau terjemahan Indonesia mengatakan melakukan, ya, melakukan, tapi yang tepat itu mengarsip, diarsip setiap firman itu seperti surat-surat berharga, diarsip. Contoh surat berharga apa itu? Surat berharga STNK, SIM, akta lahir, akta nikah, ya. Terus apa lagi namanya? Ya. Akta jual beli rumah, ya, sertifikat. Itu diarsip atau saudara simpan di mana saja. Ya, itu biasanya disimpan di tempat yang paling aman supaya jangan hilang, ya. Disimpan sedemikian rupa di tempat khusus. Begitulah firman Allah. Firman Allah adalah surat-surat berharga. Ini Alkitab adalah surat yang dari surga, harus kita simpan dalam hati kita. Ya, kita simpan dalam hati kita. Kita arsip firman itu dalam diri kita sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Amin. Bukti mengasihi Tuhan adalah dengar firman dan disimpan dalam hati. Kalau disimpan dalam hati, sewaktu-waktu dia akan muncul sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Ketika kita dalam bahaya, umpamanya muncul itu, ya, muncul firman, jangan takut, aku besertamu. Amin. Muncul ayat itu karena kita sudah simpan, kita arsip dalam hidup kita. Nah, saudara, jadi itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Mari coba dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal, ya, Injil Yohanes pasal yang ke-16, ya. Injil Yohanes, ya. Tepatnya pasal 14 ayat 23, yang perhatikan. Yohanes 14 ayat 23, ya. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ya. Jadi terjemahan yang tepat itu mengasihi, menyimpan. Ya, terus. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya
dan diam bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi Allah diam di dalam kita. Kami, kata kami itu berarti Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus tinggal bersama kita. Jadi sekarang ini Allah Bapa, Anak, Roh Kudus ada di antara kita, tinggal di antara kita. Terus barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. ya, jadi tanda orang mengasihi Tuhan, firman disimpan dalam hati. Ya, ada yang mengatakan, ya, kan ku simpan dalam bejanaku sebagai harta yang indah mulia, walaupun ku lemah, firman-Mu kuatkan. Oh, terima kasih Tuhanku. Disimpan firman Tuhan. Amin. Jadi firman itulah yang menjaga saudara. Amin. Dia jaga kita, dia pelihara kita. Ya, puji Tuhan. Jadi segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan, termasuk zaman corona. Ya. Bagaimana caranya? Sudah dalam keadaan krisis, ya. Tugas kita hanya dengar firman, ya, simpan firman Tuhan. Nanti akan Tuhan ubah yang buruk menjadi baik, yang buruk menjadi baik. Keadaan buruk memang sekali, ya, tapi Tuhan akan mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Nah, itu janji-janji Tuhan. Jadi tidak perlu kita takut, ya. Semua akan mendatangkan apa? Kebaikan. Amin. Semua akan mendatangkan kebaikan. Ya, kalau Tuhan berkata mendatangkan kebaikan, pasti Dia genapi firman-Nya. Dia genapi janji. Ya, Tuhan itu adalah Allah yang selalu menepati janji-Nya. Ya, jadi bukan seperti kita banyak janji tapi menepatinya sulit. Ada keinginan tapi sulit menepati. Kalau Allah tidak sulit menepati janji, ya, kapan saja, di mana saja, jam berapa saja, janjinya itu bisa ditepati. Amin, bisa ditepati. Nah, jadi semua akan mendatangkan kebaikan asal kita mengasihi Tuhan. Amin. Jadi kita ini, ya, apalagi sudah berkeluarga, ya, sudah berkeluarga. Ya. Kalau tanya sendiri, masalah itu masalah single sendiri. Sudah menikah, wah, udah masalah itu masalah berdua. Sudah punya anak lagi, masalah, ya, masalah anak, masalah orang tua. Jadi begitu, ya. Ada pengaruh pasti, ya, dalam hidup ini. Ya, pasti ada pengaruhnya, namanya juga saudara-saudari. Ya, saudara-saudari. Kalau dia susah, istri kita susah, suami kita, anak kita, cucu kita susah, kita juga mengalami kesusahan. Dan kita berusaha untuk menolong supaya kesusahan itu segera berlalu. Itu baru manusia, apalagi Tuhan. Ya, Tuhan itu lebih peka daripada manusia. Lebih peka karena Dia sudah pernah jadi manusia. Allah menjadi manusia, ya. Jadi yang paling hina mungkin dari yang terhina, ya. Yang termiskin dari yang paling miskin, itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dan yang paling menderita di antara yang pernah menderita adalah Tuhan Yesus. Jadi sudah pernah paling hina, sudah pernah paling miskin, ya, sudah pernah paling menderita. Itu sebabnya Dia bisa merasakan segala penderitaan kita.
kemiskinan kita, segala sesuatu yang kita rasakan tidak enak. Ya, Tuhan pernah merasakan. Nah, belum pernah ada orang lahir di kandang rumah yang bau kotor dan busuk. Disitulah Tuhan Yesus. Nah, belum pernah orang diarak, ya, dengan tangan diborgol, diolok, dihina, ya, dicaci maki, dicampuk, bahkan tergantung di kayu salib. Sampai kuburnya pun numpang. Ya. Itu kemiskinan Tuhan Yesus. Dia memang miskin, ya, sangat miskin. Untuk apa, saudara? Untuk turut merasakan keadaan orang-orang yang miskin, ya, miskin. Jadi dia turut merasakan keadaan kita, penderitaan kita. Itulah Allah kita, ya. Jadi karena dia sudah turut merasakan, menanggung, memikul segala kelemahan kita, ya, maka itu adalah merupakan kekuatan bagi kita, bahwa kita tidak pernah sendiri. Amin. Dia turut merasakan kelemahan kita. Dia turut merasakan. Ya, jadi ketika kau menderita dalam pergumulan, dia turut merasakan dan dia buka jalan ke luar. Karena dia buka jalan bagi dia, maka dia juga akan buka jalan bagi kita ketika kita dalam pencobaan. Amin. Jadi yang membuka jalan siapa? Tuhan sendiri. Coba 1 Korintus 10 ayat 13 itu. Ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 itu. Ya, coba. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Ya, pencobaan biasa. Jadi tidak ada yang luar biasa. Tidak ada yang luar biasa. Amin. Pencobaan yang kita lalui, pencobaan apa? Biasa. Bukan luar biasa. Kalau pencobaan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Ya, terus yang tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melampaui kekuatan kita. Terus sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Allah itu setia. Allah setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ya, melampaui kekuatan kita. Ya, tahu, ya, ini diizinkan Tuhan peristiwa-peristiwa seperti ini, saudara, supaya kita menyadari dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan tempat kita. Masih betah tinggal di dunia? Halo? Bagaimana? Masih betah tinggal di dunia? Masih. Dan terpapar makin berkurang, makin tambah. Bertambah, ya. Makin membuat orang dalam ketakutan. Ya. Jadi saudaraku, supaya kita merindukan surga, amin. Supaya kita merindukan surga. Kalau di surga kira-kira ada virus corona nggak kira-kira? Hah? Ada nggak? Kok tahu? Di mana saudara? Soalnya anak aja udah mas, mana ada bisa pindah lagi ke mas. Kalau ada virus corona di sana, mungkin nggak rindu kita lah, ya. Nah, di sana itu tidak ada penyakit, tidak ada kematian, tidak ada masalah, amin. Tidak ada masalah. Jadi Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa ini menimpa dunia ini supaya kita merindukan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran, tidak ada kematian.
Amin. Tidak ada maut. Sama sekali tidak ada masalah. Di dunia banyak masalah. Bagaimana banyak masalah? Banyak masalah? Banyak. Ya, pasti ada. Ya. Tapi Tuhan akan menolong kita. Amin. Amin. Tuhan menolong kita. Dia penolong yang setia. Penolong yang setia. Jadi pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Kalau kita dicoba, ya, Allah akan membuka jalan keluar. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Jadi bagi saudara yang dalam pencobaan, sudah Tuhan siapkan jalan keluar. Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Melangkahlah saudara. Melangkahlah saudara. Amin. Berjalanlah saudara pada jalan yang sudah Tuhan buka. Ya, Tuhan yang membuka jalan, ya. Tuhan yang membuka jalan. Nah, saudara, jadi Tuhan itu sangat baik. Yang diminta oleh Tuhan pada kita adalah percaya. Percaya tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa ragu. Jadilah menurut iman. Jadilah menurut iman. Jadi harus dipercayai, ya, Allah itu baik, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Bagi kita yang mengasihi Tuhan. Ya. Apakah di antara kita ini ada yang keluar atau sudah kena PHK? Saya mungkin ada juga. Ya. Ada yang karena apa? PHK. Ya. Karena apa? PHK. Mungkin perusahaannya sudah gulung tikar, nggak mampu lagi. Ya, atau terjadi musibah, ya, sehingga karyawan bisa nganggur, ya, atau dirumahkan. Lalu timbul pertanyaan, kita ini mau makan dari mana? Ya, hidup dari mana? Wajar orang bertanya. Kalau kita ajukan pertanyaan itu kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Ya, kita bertanya, Tuhan menjawab. Ya, jadi keadaan seperti itu pun tetap untuk mendatangkan amin. Amin. Walaupun sekarang mungkin di PHK, ya, karena perusahaannya mungkin gulung tikar, ya, atau pengurangan tenaga kerja, tetap Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita untuk mendatangkan bukan kehancuran. Ya. Makin berharaplah saudara kepada Tuhan, makin mengandalkan Tuhan, makin percaya kepada Tuhan. Ingatlah, orang benar itu hidup bukan dari tabungan. Ya. Orang benar hidup bukan dari celengan yang tahu. Ya. Kita ini yang sudah disebut orang benar, dibenarkan karena percaya. Kita ini hidup karena percaya. Amin. Kita hidup karena percaya. Selagi kita percaya, maka percaya kita tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Tuhan berkata, lihat burung-burung tidak pernah menabur, tidak punya ladang, tidak pernah punya tabungan, ya, tapi dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Kamu jauh lebih berharga dari burung-burung di udara. Jadi kalau burung-burung di udara, ya, Tuhan pelihara, kita pasti Tuhan pelihara. Ya, jadi jangan khawatir. Tinggal kalau ada kekhawatiran, serahkan kepada Tuhan. Coba dulu Filipi pasal 4 itu ayat 6. Ya. Filipi 4 ayatnya
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai terus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Allah itu memberikan kepada kita damai melampaui segala akal. Bisa damai. Ya, di masa corona ini kita harus memiliki tenang. Ya, tenang. Jadi ingatlah, ya, semua ini berjalan menurut rencana Tuhan. Dalam rencana Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi di kolong langit ini tanpa seizin Tuhan. Apalagi perkara yang besar yang namanya global, ya, secara global atau global seluruh dunia mengalami namanya krisis, ya, resesi, masalah. Ya. Kita sedang ada di tengah dunia, ya. Tetap Tuhan berkata, ya, bahwa Tuhan punya rencana. Amin. Ya, punya rencana. Jalanmu bukanlah jalanku, rencanamu bukanlah rencana. Sejauh langit dari bumi, jauhnya jalanmu dengan jalanku, rencanamu dengan rencana. Tidak ada pertemuan jalannya manusia dengan jalannya Tuhan, rencana Tuhan dengan rencana manusia. Jauh sekali. Tidak ada titik temu. Ya, tapi kita harus berjalan pada jalannya Tuhan, harus berjalan pada rencana Tuhan. Ya, kita berjalan pada jalannya Tuhan, pada rencana Tuhan, supaya kita jangan tersesat, ya, jangan tersesat. Akhirnya kehilangan arah, ya, kehilangan kompas tujuan hidup. Ya, masa-masa yang berat ini, ya, memang semua merasakan sulit sekali. Masa sulit. Kalau beras harganya turun, ya. Lalu sembako turun atau naik harga? Hah? Normal. Puji Tuhan, kalau normal. Penghasilannya bagaimana? Normal. Gajinya normal. Para pengusaha yang bekerja umpamanya, ya, normal penghasilannya atau ada berkurang, ya, orderannya berkurang. Ya, apapun yang terjadi, ya, kita tetap bersyukur. Amin. Kita bersyukur. Ya, ini kita ini masuk dalam rencana siapa? Rencana Tuhan. Ya, rencananya apa? Ya, yang tidak bisa terpikirkan. Ya, tidak terpikirkan sejauh langit dari bumi. Ya, sejauh langit dari bumi, tidak ada titik temu. Tuhan menaruh rencana yang sangat tinggi. Amin. Tuhan menaruh rencana yang tinggi, yang luhur bagimu, bagi saya. Ya, begitu luhur tinggi rencana Tuhan, sejauh langit darimu, jauh tinggi rencananya Tuhan. Jadi rencana Tuhan bagi kita adalah rencana hal-hal yang luhur, yang tinggi dan mulia. Ya, tinggi dan mulia. Ya, jadi kita sekarang sedang masuk ke rencana. Ya, masa COVID ini kita sedang masuk dalam mana? Rencana Tuhan. Ya, saya juga timbul pertanyaan, ya, mengenai makamnya jemaah, pekerjaannya, ya, yang masih ngontrak, ya. Ada kan ngontrak ini masih banyak kontraktor. Lalu saya juga dulu lama jadi kontraktor, betul. Berapa kali pindah? Ada yang 2 bulan, kemudian
ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, pindah-pindah terus, ya. Pindah-pindah. Jadi kita masih pindah, amin. Saudara mau pindah? Atau mau di sini aja terus? Jadi kita masih pindah, amin. Pindah kemana? Ke surga, amin. Pindah ke surga. Sudah dekat hari perpindahan itu, amin. Sudah dekat hari perpindahan itu. Jadi jangan pikirkan dunia terus, ya. Jangan pikirkan dunia terus, ya. Boleh pikirkan, tapi jangan terlalu pusing dengan dunia, ya. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Amin. Kita pikirkan perkara apa? Yang di atas, ya. Ya, Tuhan itu sangat baik, ya. Tuhan sangat baik. Pernah saudara menikmati kebaikan Tuhan? Pernah? Ya. Sekarang aja datang ke sini kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Sekarang aja. Karena Tuhan baik. Pernah sakit? Parah? Nah, Pernah kasih lewat kakinya? Baru kasih lewat kaki Tuhan. Aduh Tuhan, kalau begini aku berisuk-isuk. Aduh rasanya enak Tuhan. Malu Tuhan. Tapi lama-kelamaan akhirnya pulih. Amin. Nah, akhirnya pulih. Itu kebaikan Tuhan. Ya, Dia sembuhkan segala penyakit kita. Ya, Dia sembuhkan segala penyakit kita. Ya, puji Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Tuhan sangat baik. Jadi sejauh langit dari bumi, jauhnya rencana Tuhan dengan rencana kita. Jadi rencana Tuhan di mana? Di langit, ya, di langit sana. Tuhan mau tempatkan saudara di langit yang baru, bumi yang baru. Ini tidak lama lagi akan berlalu. Saya ulangi lagi, ini tidak lama lagi akan berlalu. Sebab memang sebelum Tuhan datang, didahului dulu dengan wabah itu firman. Coba sedikit ya dari sebelum kemarin Habakuk 3 ayat 5. Siapa yang punya terjemahan bahasa sehari-hari? Ya, coba Habakuk yang ketiga ayat 5. Mendahulinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ya, penyakit. Ya, siapa yang punya terjemahan? Coba ada. Siapa yang punya? Baca coba. Kan banyak. Coba. Bella bisa ada? Coba. Hah? Kalau yang lama coba. Di hadapan hadiratnya berjalanlah bala sampar dan kilat pun keluar di hadapan kakinya. Nah, sampar apa? Sampar ya? Kata sampar. Nah, coba yang lain terjemahan bahasa sehari-hari yang lain coba. Ayo, kuat bacanya. Ya, Iman baca. Ya. Baca. Wabah penyakit berjalan mendahului. Ya, sampai di situ. Jadi wabah penyakit berjalan mendahului. Jadi sebelum Tuhan datang akan datang dulu wabah penyakit. Ini wabah berkat atau wabah penyakit yang datang? Maka kita daripada pakai apa sih? Sebelum Tuhan datang dulu apa? Wabah penyakit. Ini kenapa ini? Seperti terselip ayat ini, tapi ini firman Allah. Tuhan mau datang, sebelum Tuhan datang akan ada dulu wabah akan datang. Sekarang sedang datang. Sudah datang penyakitnya? Halo? Sudah datang wabahnya sekarang? Sudah. Berarti tidak lama lagi Tuhan akan. Amin.
Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Ya, ya memang. Jadi Tuhan itu rapi ya, rapi. Ya nanti 7 meterai dulu. Berapa meterai? 7 meterai. Kemudian 7 sangka kala. Baru 7 pokok. Pada sangka kala yang ke-7 Yesus akan datang. Sangka kala yang tapi ingat, semua itu cepat. Semua datangnya dengan cepat. Menurut yang saya pelajari, dalam tempo 3,5 tahun, ya 3,5 tahun, 7 meterai, 7 sangkakala itu akan terjadi. Dalam tempo berapa? Ya kurang lebih begitu. Jadi waktunya sangat singkat, sangat singkat. Sangat apa? Singkat. Ya, sedangkan Wahyu pasal yang ke-13 sampai Wahyu 19 itu 7 pokok murka Allah. Gereja Tuhan sudah disingkirkan. Jadi Wahyu 13 sampai 19 itu saatnya zaman 3,5 tahun aniaya besar. Tapi sebelum itu ada juga namanya aniaya, pra-ani. Ya, pra-ani, gerimisnya seperti sekarang ini sudah mulai terasa gerimisnya. Ya, mulai ada namanya masa-masa pandemi, ada penyakit yang membuat manusia dalam ketakutan. Ya, kita akan buka dulu Alkitab kita dalam kitab firman Tuhan yang kita lihatkan dulu sedikit lagi bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Ya, Tuhan tidak lama lagi. Jadi yang diminta Tuhan pada kita ini adalah mau mendengar firman Tuhan. Mari Lukas 8 ayatnya yang ke-18. Lukas 8 ayatnya yang ke-18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Kita baca sama-sama. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Sampai bisa. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikan dulu cara saudara mendengar firman. Perhatikan cara kita mendengar. Udah benar kan caranya? Perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena dari mendengar akan timbul iman. Karena dari mendengar akan timbul iman. Iman sebesar biji sesawi saja, ya sudah bisa memindahkan gunung yang besar. Ya, iman sebesar apa? Biji sesawi sudah bisa memindahkan gunung yang besar. Jadi semua tokoh-tokoh dalam Alkitab kebesarannya adalah, saya ulangi, semua tokoh-tokoh dalam Alkitab kebesarannya adalah saat dihadapkan pada pencobaan yang besar. Ulangi lagi, semua tokoh-tokoh dalam Alkitab ya kebesarannya adalah saat dihadapkan padanya masalah-masalah yang besar. Dan masalah yang besar itulah yang dia selesaikan. Dan itu yang membuat dia menjadi besar. Amin. Amin. Kalau masalahnya kecil saja,
Ya Musa umpamanya menghadapi itu hanya kelas-kelas teri. Ya, tapi yang dihadapi Musa adalah Raja Firaun. Yang dihadapi Musa adalah tentaranya Firaun. Yang dihadapi Musa adalah padang gurun. Yang dihadapi Musa adalah Laut Merah. Yang dihadapi Musa adalah pencobaan yang besar. Tapi semua bisa tertolong. Amin. Bisa tertolong. Tidak ada satu umat Tuhan yang tidak ditolong lewat pencobaan yang besar. Amin. Berapa tulah di Mesir? Berapa tulah di Mesir? 10. Siapa yang membuat? Musa. Siapa yang membuat? Musa. Ya kan? Masukkan tongkat dan air berubah menjadi apa? Lembu tanah, lemparkan ke langit jadi lalat ikan. Semua kejadian besar. Amin. Kejadian besar. Tapi dibuktikan umat Tuhan tidak ada satupun kena malah atau bala atau tulah. Ada yang kena umat Tuhan? Yang kena tulah 10 tulah di Mesir? Tidak kan? Itu perlindungan Tuhan. Itu hebatnya Musa. Amin. Hebatnya Musa. Tulah sehebat itu. Sampai kegelapan datang. Kalau saya tidak salah, 3 hari 3 malam kegelapan datang. Negeri Gosen, tempat umat Tuhan, terang dan terang. Amin. Terang dan terang. Hebat Musa. Di depan Musa apa? Laut, ya kan? Di belakang apa? Kuda, kereta. Tapi Musa bisa buka jalan. Amin. Bisa buka jalan. Begitu dia perang menghadapi Amalek, habis juga situ. Habis. Ya. Jadi Musa itu dikenal dari perbuatan-perbuatan ajaib yang mencelakakan musuhnya, tapi menyelamatkan umat Tuhan. Amin. Menyelamatkan umat Tuhan. Oh, masih banyak lagi tokoh-tokoh besar lah. Ya, tokoh-tokoh besar membuat kejadian-kejadian yang luar biasa. Ya, luar biasa. Yang tidak bisa terpikirkan oleh manusia. Ya, jadi Tuhan itu baik. Tuhan baik. Nah, jadi kebesaran seseorang adalah ketika dia menghadapi masalah yang besar, lalu dia lumpuh, terlindung, selamat dari pencobaan yang besar. Kalau kecil-kecil ya, mau apa dibanggakan? Mau apa yang dibesarkan? Hampir semua tokoh-tokoh dalam Alkitab itu adalah membuat keajaiban yang besar. Ya. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuat keajaiban besar. Apa kata Tuhan Yesus? Kalau kamu percaya, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari yang aku perbuat. Amin. Jadi semua ini zaman akhir akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Kenapa? Pencobaannya besar. Mau tidak mau, masing-masing kita akan bisa melakukan perbuatan yang besar. Jadi bukan hanya Paulus, bukan hanya pendeta, setiap orang percaya. Kenapa? Karena kita ada di tengah-tengah masalah yang besar. Amin. Saya tanamkan dalam diri saudara sekarang ini bahwa setiap orang percaya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Amin. Amin.
Ya, kalau hanya pendeta yang membuat perbuatan besar, saudara menghadapi sendiri, celakalah saudara. Iya kan? Betul nggak? Betul kan? Betul nggak? Hanya pendeta yang bisa melakukan perbuatan besar. Kita ini umat. Apalagi saya perempuan udah nenek-nenek begini, celakalah aku. Nggak bisa, bukan mau nenek-nenek, mau anak kecil, ya, wanita hamil, wanita tidak hamil. Pokoknya ini janji Tuhan di zaman akhir ini. Tuhan mau nyatakan kuasanya, mujizatnya pada setiap orang yang percaya. Amin. Mari coba dalam Yohanes, ya. Injil Yohanes. Ya. Ya, jadi kalau kita percaya, kita akan melakukan perbuatan yang besar. Ayat 12, Yohanes 14 ayat 12. Kemudian firman Tuhan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, Yohanes 14 ayat 12. ayat yang ke-12, aku berkata kepadamu, Kata Tuhan. Amin. Siapa yang berkata ini? Tuhan Yesus. Terus, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, siapa percaya kepadaku? Ini sudah percaya semua ini kan? Sudah percaya kan semua? Ya, terus ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus sudah di mana? Ke surga. Amin. Sudah di surga. Sementara masa yang sulit ini akan bertambah sulit. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pernah guru saya menerangkan ini, dia mengatakan bahwa kejadian masa-masa yang sulit itu, masa-masa yang sukar itu datangnya itu dari kejadian-kejadian besar, sering tanpa disadari. Di mana kejadian yang besar, kesukaran yang besar nanti akan menutup semua masa kesukaran. Jadi datangnya dari kejadian-kejadian besar. Contohnya gempa bumi. Kalau gempa bumi terjadi, apa yang terjadi? Rumah-rumah jadi roboh. Tsunami. Kalau terjadi kemarau panjang, gimana? Apa yang terjadi? Kekeringan. Ya. Sembako sulit didapat. Kalau hujan terjadi, banjir. Kemarau datang, malah petaka. Hujan datang, malah petaka. Ya. Nah, sekarang yang datang ini, ini kejadian kecil atau besar? Mana yang besar daripada perang? Ya, kira-kira mana yang besar dari perang? Ini juga perang ya, perang. Datangnya dari kejadian besar, sering tanpa disadari. Sebenarnya manusia sedang berada pada kesukaran. Tapi Alkitab mengatakan orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Amin. Akan diselamatkan dari kesukaran. Jadi ini betul. Masa yang sulit, masa yang sukar, tapi orang benar diselamatkan dari kesukaran. Coba dulu dalam Amsal pasal yang ke kitab Amsal. Ini Amsal pasal yang sangat menguatkan kita saat kita dalam pencobaan. Ya. Pasal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ya, baca sama-sama. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mari 2 Korintus 3 ayat 1, perhatikan. Di sini lagi.
Adakah kami mulai lagi memuji 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari terakhir, ketahuilah. Jadi harus tahu, amin. Harus tahu bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tambah lama tambah sukar, tambah lama tambah sukar, tambah sulit. Tetapi orang benar diselamatkan dari kesukaran. Amin. Kesukarannya besar, kesulitannya besar, tapi Tuhan akan menyelamatkan saudara. Amin. Apapun yang terjadi atas dunia kita ini, pasti Tuhan selamatkan. Amin. Pasti Tuhan selamatkan. Jadi kita mau belajar mulai sekarang menggunakan iman. Amin. Menggunakan iman. Iman itu firman. Iman apa? Firman. Sebab iman datang dari mendengar firman. Iman sebesar biji sesawi. Bayangkan sebesar bisa itu bisa menyelesaikan semua masalah. Apapun masalahmu, bawalah kepada Tuhan. Mari kita mendatang. Ya, kita nyanyikan sebuah lagu Esa Desa.
segala pikul beban hidup. Dia mau menolong kita semua, mau menjauh seru doa kita. Dia mau melakukan perbuatan ajaib padamu. Dan hari ini Tuhan beri engkau kuasa. Hari ini Tuhan beri engkau kuasa. Tuhan beri engkau kuasa untuk mengatasi semua persoalan hidup. Masing-masing harus bisa mengatasi. Masing-masing harus bisa menyelesaikannya. Asal saudara percaya. Begitu saudara percaya, saudara diberi kuasa untuk mengatasi semua masalah, mengatasi semua persoalan. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Kalau kau sekarang ada masalah, Tuhan beri engkau kuasa menyelesaikannya. Tuhan beri engkau kuasa menyelesaikannya. Mari yang mau mendapatkan mujizat pada hari ini dan kuasa Allah, mari bangkitlah saudara, berdiri.